Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di channel Kosambi dalam program Bisa Bincang-Bincang bersama Ale. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan teman, sebetulnya itu teman saya juga. Beliau berkebangsaan juga Rusia. Kita panggil saja Husein. Halo Bang, what's up? Husein apa tadi? Husein Nasimo. Husein Nasimo. Aduh, maaf. Luar biasa, orang ini kayaknya orang pinter banget. Bukunya banyak yang nggak pernah kebaca. Iya. Gimana? Apa kabar Bang Husein? Kabar tidak bagus. Kabar tidak bagus? Iya, karena baru kehujanan. Oh, baru kehujanan. Oh iya. Nyawa luar biasa. Alhamdulillah, itu menjadi itu anugerah. Mudah-mudahan Allah masih berkah buat Ya, mudah-mudahan berkah banyak. Semua. Ya. Itu Ya, berkah banyak, cewek banyak, semua banyak, uang Nah, banyak. Gini Bang Husein, bincang-bincang kali ini kan Bang Husein ini berkeluarga negara Ya, jadi aku itu berwarga Berwarganegaraan. negaraan Tajikistan. Tajikistan itu pecahannya Rusia. Ya. Jadi sekarang pun walaupun pecah, bisa dibilang itu satu aja. Kita hampir bahasanya sehari-hari. Gitu. Walaupun punya bahasa sendiri, tapi aku sama keluarga sehari-hari pakai bahasa Rusia. Oke, baru. Iya, Oh, jadi sama teman-teman juga pakai bahasa Rusia. Jadi bisa dibilang sama aja, kulturnya hampir sama gitu. Dengan Indonesia. Tajikistan sama Rusia. Jadi Itulah. itulah. jadi nggak fokus saya. Ya, nggak fokus. Terkait dengan ini keadaan sekarang ini, Husein kan sekarang sedang momennya bulan Ramadan. Dan apa yang dirasakan Husein sekarang ketika di momen Ramadan ini Husein tidak bisa pulang kampung? Sebenarnya sih rasanya sih bukan sedih. Karena aku udah biasa kan. Yeah. Biasa puasa di sini baru pulang Oh, atau gitu. sebelum puasa, soalnya selalu pas ada puasa itu aku kan dulu kuliah. Selalu pas puasa itu, setelah puasanya besoknya itu UAS. Oh, jadi aku nggak bisa sayang pulang, banget ya. pulang sebulan. Jadi setelah UAS baru pulang 2 bulan di sana, baru balik ke sini. Nah, rasanya sih biasa aja, cuman rasanya sedih itu di sini sekarang udah nggak bisa jumpa teman-teman, nggak bisa buka puasa rame-rame karena kan ada keadaan corona gini kan, nggak boleh dan berbahaya juga. Iya. Itu yang bikin aku sedih. Ya. Kalau dari keluarga gimana dari sana? Kalau di negara aku, Sudah alhamdulillah telepon gitu, iya, video call hampir ya? tiap hari. Hampir tiap hari. Sampai hari ini di Tajikistan belum ada satu kasus pun yang kena corona official, belum ada. Oh, di Rusia belum? Tajikistan Apa? Tajikistan ya? Iya, Tajikistan belum ada corona. Luar biasa ini di Ya, rahasianya sih setahu aku itu. awal akhir-akhir Januari pas ada corona kita langsung lockdown negara, langsung penerbangan semua Ya, ditutup, semua ditutup, semua ya. ditutup, semua perbatasan ditutup. Ya. Mungkin Betul. warganya disiplin sih, kan kita belum tahu disiplin karena belum ada karantina, belum Iya. ada lockdown. Jadi itu baru bisa cek kedisiplinan orang setelah 3 hari 7 minggu gimana mereka. Tapi karena kita nggak ada di sana karantina sama lockdown, ya mungkin karena pemerintah dari awal corona muncul langsung bergerak. Oke, itu ya Bang Husein juga, keluarga Bang Husein di mana tadi itu? Tajikistan itu kebiasaan kalau bulan Ramadan itu apa yang dilakukan Bang Husein dan keluarga di sana? Nah, sebenarnya sih karena kita Muslim dan di sini juga alhamdulillah banyak Muslim, kebiasaannya hampir sama aja, sahur bareng berkeluarga, buka puasa bareng berkeluarga. Tapi buka puasa misalnya hari ini di rumah teman, jadi muter-muter. Sama ya, ada gitu, ya. kalau di sini ada istilah bukber ya, bukber bersama gitu ya. Sama Pak, sama ya? persis. Jadi Sama persis. muter iya, ke rumah ini, buka di rumah ini, buka di rumah ini, ke rumah kita teman-teman. Jadi buka puasa bareng teman-teman itu keadaan yang tadi dulu aku ingat. Perbedaannya juga, ya? di Indonesia puasa itu gampang, jujur. Sorry, tapi karena harinya pendek. Oh gitu. Nah, di sini misalnya jam 4:30 imsyak, jam 6 udah buka puasa. Ya.
Jadi cuma 6 sore. 12,5 jam doang. Dan udaranya pun misalnya kalau itu udaranya dingin. Iya, iya. Bandung ya, Iya. tapi kota lain tetap nggak sepanas yang luar negeri itu, yang summer itu yang 40 nggak sepanas itu. Nah, kalau di sana bisa sahur misalnya bisa jam 3 pagi. Sahur ini jam 3 kadang pagi. bisa jam 3 pagi. Imsaknya jam 8 setengah 9 malam bisa gitu. Jadi bayangin sepanjang apa. Sahurnya jam 3 pagi. Iya. Nah, bukan kita mungkin bukan, buka boleh. puasanya ya. Buka puasanya jam setengah 9 bisa jam gitu. 9 malam. Artinya berapa jam itu? Wah. Lebih dari 12 jam ya? Lebih jauh lebih dari 12 jam. Panasnya Alhamdulillah saya hidup di Indonesia. Jadi panasnya cuma bukan 2 jam. 12 jam. Dibanding dengan negara 18 jam. 18 jam. Wah. Pantesan betah Husen tinggal di Indonesia. betah dong. Oh, nggak betah. Begitu. Nah, untuk apa? Husen, ini perjalanan lagi buat Husen. Kan sekali lagi dia nggak bisa pulang, tinggal di Bandung. Terus ngapain aja sih di Bandung sih? Apa aja yang dilakuin di Bandung selama jadi ya aku kan biasanya ini? di Jakarta. Emang tiap minggu ke Bandung, tapi Sabtu Minggu doang, 3 hari maksimal biasa pulang langsung ke Jakarta. Nah sekarang di Bandung terus, aku bikin konten YouTube. Aku juga lagi nulis buku tentang perjalanan aku di sini. Aku juga ada bisnis digital yang Instagram gitu-gitu yang aku tetap jalanin. Katakan ya, digital itu tetap perlu ketemu orang. Luar biasa ini. Jadi walaupun dia nggak bisa pulang, tapi tetap aja tetap beraktivitas ya, punya kesibukan juga yang di Indonesia. Luar biasa. Nah, apa pendapat Husen tentang wabah COVID-19 ini, terutama yang dibuat wabah Indonesia COVID-19 ini? Pendapat aku sih ya tentu sedih. Tapi aku selalu lihat hikmahnya, aku nggak lihat negatifnya. Hikmahnya, sekarang kalian di Bandung misalnya keluar, gunung kelihatan di mana-mana, betul nggak? Dulu mana ada, kecuali kita nggak ke Lembang, mana bisa kita lihat gunung. Bersih banget udaranya. Karena udah nggak ada ini ya, Nggak ada asap ya, polusi. nggak ada polusi. Udaranya bersih banget. Dan satu lagi, sekarang kita udah tahu kita sebenarnya nggak terlalu perlu ketemu orang langsung, tinggal telepon atau tinggal video call, beres. Nah, hikmah terakhirnya mungkin karena corona sekarang orang-orang udah paham barang-barang mewah yang mereka perlu sebenarnya itu nggak butuh. Jadi kalau menurut Husen, hikmahnya itu ya bisa dikatakan luar biasa juga ya. Luar biasa. Kalau Hikmah aku selalu yang lihat tadinya kita harus perlu ke sama seseorang, yang tadi harus kita nyamperin ke tempat nongkrongnya, sekarang bisa cukup dengan video call. Betul. Nah, soalnya kalau kita fokus negatif, berita udah banyak banget semuanya negatif, pusing, frustasi, mikir hidup ini berakhir harus gimana. Makanya aku memilih untuk nggak baca berita negatif sama sekali dan baca berita positif aja. Jadi tergantung gimana kita cara menyikapi keadaan ini ya. Betul. Nah, mungkin ini terakhir ini. Kan Husen punya channel YouTube. Nah, itu channel YouTube apa? Biar channel aku bisa penonton di Kosambi bisa ikut. Penonton Kosambi, channel aku itu Husen Nasimov. Kalian tinggal googling. Ada banyak konten lucu, konten bermanfaat, konten yang ada tutorial bahasa Rusia juga ada. Jadi reaction juga ada. Apa aja yang aku suka aku bikinin di sana. Kalian bisa subscribe di channel Husen Nasimov. Nah, satu lagi Bang Husen. Saya kan suka lihat di Instastory Bang Husen, di Instagramnya, di YouTube-nya. Bang Husen ini kan banyak kenal dengan orang-orang penting di Indonesia, orang-orang yang besar lah. Bagaimana caranya bisa kenal dengan orang-orang? Dari dulu itu pas aku di negara aku sampai sekarang aku mikirnya satu, kalau kita mau jadi orang hebat kita harus nongkrong sama orang hebat, kita harus main sama orang hebat. Dan misalnya dulu pas aku datang ke Indonesia, satu pun orang aku nggak kenal. Waktu itu boomingnya Pak Otman Paris. Nah, waktu itu dia booming, aku mikir ya, aku nanya teman-teman gimana cara kenal dia, hampir semua 100% bilang gak mungkin
dia mau kenalan sama orang biasa, apalagi mahasiswa, apalagi gitu. Ya udah, aku nyari tahu, ternyata dia suka nongkrong tiap pagi di Kopi Joni. Suatu hari aku nyamperin, aku nawarin bikin video sama dia. Dia saking baiknya, aku ikut sama dia ke mobil dia, Alphard. Kita ke kantor dia, dan aku hampir seharian ikut dia keliling itu. Aku nawarin ke dia bikin video YouTube channel buat dia nggak usah bayar, karena kan aku yang perlu dia. Tapi dia bayarnya dengan kenalin aku sama orang-orang hebat juga, dan dia mau dan dia kenalin aku sama orang-orang hebat di Jakarta. Dari satu kita kenal orang lain, dan Pak Otman pun saking baiknya sering nawarin aku duit, sering kasih duit, tapi aku nggak pernah menerima karena aku selalu bilang saya mau berteman aja, saya nggak nyari uangnya, karena saya percaya itu ketika kita nggak niatnya nyari uang, orang itu suka sama kita. Betul, ketika kita melakukan sesuatu maka nanti akan ada dampak. Mungkin kalaupun ada uang di balik itu, itulah dampak yang kita lakukan. Dan orang kenal orang hebat gampang, taktiknya kalian harus tahu. Misalnya kalian tinggal nyamperin aja orang itu, kalau enggak kalian harus nyari temannya dia yang kalian kenal gitu. Karena orang besar, orang hebat itu tidak sombong. Itulah dia ya. Nah, kalau kita pernah melakukan sesuatu yang enak buat orang lain, maka dia akan juga mendapatkan yang terbaik. Makanya kalian harus baik, harus baik pada buaya darat, baik-baik sama cewek kalian. Luar biasa. Nah, ini satu lagi nih pertanyaan nih. Ini kan Hussein ini udah lama di Indonesia. Ngomong-ngomong, sudah dapat gebetan belum? Dapat punya cewek? Cewek? Di Indonesia ini. Pacar? Pacar sih enggak. Soalnya aku enggak suka pacaran. Oh, apa ya? Bukan itu, apa ya? Bukan. Gitulah. Cewek. Kalau pacar sih enggak, karena aku enggak suka pacaran. Kenapa aku enggak suka pacaran? Karena aku enggak bisa pacarin orang yang menurut aku nggak cocok sebagai calon istri aku. Aku nggak mau buang-buang waktu, makanya aku memilih kalau aku misalnya nanti pacaran, itu aku lihat cewek itu sebagai calon istri aku. Jadi bukan jaga panjangnya. Ya. Jadi kalau for fun sih banyak. Yang ini yang patut kita tiru itu. Ya, kalau for fun banyak. Buat teman-teman, ya makanya kalau teman-teman itu walaupun kalian gampang cari cewek, jangan seperti itu lah. Jangan pacarin. Ikutilah. Tanpa pacaran aja, tanpa komitmen, udah. Insya Allah ya berkah. Insya Allah berkah. Oke, nah itu dia bincang-bincang kami dengan Hussein. Terima kasih sudah mampir di. Jangan lupa subscribe. Yang nggak subscribe dosa. Iya. Jangan lupa subscribe channel Hussein Nasimov dan channel Kosambi supaya kita tetap ngasih informasi atau ngasih informasi yang keren, konten yang bagus. Oke. Terima kasih Bang. Baik, sudah tadi bincang-bincang kami dengan Hussein Nasimov. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di program berikutnya di channel Kosambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Gimana? Satu lagi Hussein.